Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan menjelaskan pendekatan dalam pengelolaan kelas, yaitu sosio-emosional. Jadi pengertian pendekatan sendiri yaitu pendekatan itu secara bahasa yaitu dekat, pendek, tidak jauh, akrab, dan menjelang. Sementara pendekatan secara bahasa dapat diartikan sebagai proses atau cara perbuatan mendekati. Dan secara bahasa, pengertian lain yaitu pendekatan itu merupakan proses atau cara perbuatan mendekati. Dan secara istilah, pendekatan bersifat aksiomatis dan menyatakan suatu pendirian, filsafat keyakinan atau paradigma secara subjek matter. Dan pengertian sosio merupakan proses belajar untuk menyesuaikan diri terhadap norma-norma kelompok, moral, dan tradisi. Sedangkan emosi merupakan hasil informasi antara faktor subjektif atau proses kognitif, faktor lingkungan atau hasil belajar, dan faktor biologi atau proses hormonal. Jadi sosio-emosional itu adalah perubahan yang terjadi pada diri setiap individu dalam warna afektif yang menyertai setiap keadaan atau perilaku individu. Dan dalam pendekatan sosio-emosional tersebut, di dalam manajemen kelas merupakan suatu kegiatan yang dilakukan untuk menciptakan iklim sosio-emosional yang positif di dalam kelas. Yang poin kedua yaitu karakteristik pendekatan sosio-emosional. Jadi menurut salah satu ilmuwan yaitu Ahmad Rohani berpendapat bahwasanya pendekatan sosio-emosional itu yang baik adalah sebagaimana sikap yang pertama yaitu guru bersikap sangat hangat dalam membina sikap persahabatan dengan semua siswa, menghargai siswa dan menerima siswa dengan berbagai keterbatasannya. Yang kedua yaitu guru bersikap adil sehingga siswa diperlakukan sama tanpa tumbuh rasa iri atau disisihkan. Yang ketiga yaitu guru harus bersikap objektif terhadap kesalahan siswa dengan maksud melakukan sanksi sesuai dengan tata tertib bila siswa melanggar peraturan atau melanggar sesuatu yang dilarang oleh guru. Yang keempat yaitu guru tidak menuntut siswa untuk mengikuti aturan-aturan yang di luar kemampuan siswa untuk mengikutinya. Yang terakhir yaitu pada saat-saat tertentu disediakan penghargaan dan hadiah bagi siswa yang bertingkah laku sesuai dengan tuntutan disiplin yang berlaku sebagai suri tauladan yang baik. Salah satu kelebihan pendekatan sosio-emosional yaitu siswa merasa nyaman di dalam kelas karena terjalin hubungan yang baik dengan guru. Dan kekurangan pendekatan sosio-emosional yaitu apabila hubungan siswa terlalu dekat dengan guru atau guru terlalu baik akan menimbulkan sikap siswa yang terlalu bebas. Pembahasan yang terakhir mengenai implementasi pendekatan sosio-emosional di dalam kelas. Kelas yang diliputi oleh suasana hubungan antar personal yang baik merupakan kondisi yang beriklim sosio-emosional yang sehat. Kelas yang berkondisi dan memiliki situasi demikian menjadikan pembelajar merasa aman dan belajar dalam suasana yang menyenangkan. Dengan demikian, langkah-langkah dalam menerapkan pendekatan sosio-emosional dapat dilakukan sebagai berikut. Yang pertama, melibatkan diri secara pribadi dengan siswa, menerima siswa, tetapi bukan kepada perilaku siswa yang menyimpang, menunjukkan kesediaan membantu siswa memecahkan masalah. Guru mencoba mengarahkan kecenderungan peserta didik yang bersangkutan dengan memberinya tugas-tugas tertentu. Peserta didik yang selalu berusaha menarik perhatian orang lain biasanya bersedia melakukan apa saja asalkan keinginannya untuk diperhatikan dapat tercapai. Yang kedua, memberi uraian atau pernyataan tentang perilaku siswa, menanggapi masalah tetapi tidak menilai atau menghakimi siswa, karena hal itu dapat melemahkan semangat diri siswa. Yang ketiga, nyatakan perasaan yang sebenarnya yang akan meningkatkan pengertian siswa. Yang keempat, usahakan penjelasan yang singkat, hindarkan penjelasan yang tidak akan membangkitkan motivasi siswa. Yang kelima, pantau dan waspadalah terhadap dampak kata-kata yang disampaikan kepada siswa,
Ajarkan peserta didik yang bersangkutan untuk mengemukakan apa yang membuatnya bersikap cari perhatian seperti itu. Hal ini harus dilakukan hanya antara guru dengan peserta didik yang bersangkutan. Yang keenam, berilah pujian yang bersifat menghargai. Jika peserta didik yang bersangkutan memiliki satu kelebihan atau ia berhasil meraih nilai tinggi dalam satu bidang mata pelajaran tertentu. Namun demikian, pujian tidak boleh diberikan terlalu berlebihan karena akan menyebabkan siswa yang bersangkutan semakin menjadi-jadi untuk ingin diperhatikan. Yang ketujuh, hindarkan sikap menentang atau melawan dengan cara menghindarkan perintah, tuntutan, dan komentar yang memancing respon defensif. Yang kedelapan, dengarkan apa yang diungkapkan siswa dan dorong siswa untuk mengungkapkan buah pikiran dan perasaannya. Yang kesembilan, akui, terima, dan hormati pendapat serta perasaan siswa dengan cara yang meningkatkan perasaan harga diri siswa. Dan yang terakhir, yang ke-10, memberikan kepada siswa pemecahan masalah yang ditawarkan. Pergunakan waktu untuk memberikan bimbingan yang diperlukan oleh siswa untuk memecahkan masalahnya. Nah, dengan langkah-langkah ini, guru dapat menciptakan hubungan yang baik antara guru dengan siswa, dan walaupun guru nantinya akan menghadapi siswa yang berperilaku menyimpang, guru hendaknya mampu memecahkan masalah tersebut dengan cara yang benar tanpa adanya hubungan yang menyakitkan hati siswa. Dan pada hakikatnya, penerapan pendekatan sosio-emosional pada kelas tinggi dengan penerapan pendekatan sosio-emosional di kelas lain adalah sama, yaitu sama-sama menciptakan hubungan yang positif antara guru dengan siswa dan siswa sesama siswa. Tapi walaupun demikian, perbedaannya akan dapat ditemui sebab pertumbuhan fisik dan perkembangan psikis siswa kelas tinggi berbeda dengan siswa kelas lain. Sebagai seorang guru yang baik, akan dapat menanggapi perubahan yang terjadi pada diri siswa. Maka dari itu, disinilah letak perbedaan penerapan pendekatan sosio-emosional pada kelas tinggi dengan kelas yang lain. Dalam menghadapi siswa pada masa pra-pubertas, memang terasa sulit karena akan berperilaku menarik perhatian orang dan selalu ingin dipuji. Jadi, untuk menghadapi siswa yang seperti ini, guru dapat menerapkan pendekatan sosio-emosional, yakni dengan cara menunjukkan keakraban dan sikap yang bersahabat terhadap siswa. Karena pada siswa kelas tinggi, siswa sudah mulai mencari identitas diri dan ingin untuk dihargai selayaknya orang dewasa. Dalam hal menyampaikan pesan atau penjelasan, guru menekankan pada komunikasi yang efektif agar perilaku siswa yang tidak dikehendaki dapat diperbaikinya serta memberikan motivasi atau dorongan yang dapat membangkitkan semangat baru bagi siswa untuk berbuat. Tetapi apabila guru tidak demikian, maka akan timbul dendam dalam diri siswa, sebab cara berpikir siswa kelas tinggi berbeda dengan siswa kelas rendah. Di samping itu, dengan menerapkan pendekatan sosio-emosional ini, hendaknya akan membantu perkembangan siswa ke arah yang lebih baik. Siswa dapat menempatkan diri dalam bersosialisasi dengan temannya ataupun dengan guru di sekolah.